Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berhimpun di hadapan hadirat Allah pada pagi hari ini. Tentu hati kita rindu untuk mendengar firman Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara-saudara satu jemaat. Kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan doa dan pujian. Karena itu hari ini kita datang bersekutu bersama-sama di hadapan Allah dengan memuji, memuliakan dan membaca firman Tuhan. Kerinduan ini terwujud ketika kita datang dan duduk bersama-sama pada hari ini. Tentu ada sukacita ketika kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Ada kerinduan untuk bersekutu dengan Dia. Dan persekutuan dengan Tuhan itu selalu mengingatkan kita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, baik secara pribadi, keluarga maupun dalam persekutuan jemaat, juga di tempat kita bekerja setiap hari. Tentu di dalam hidup yang sudah kita lewati sepanjang usbu yang lalu, ada banyak hal yang sudah kita lakukan atau kita buat dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi juga ada hal yang tidak berkenan di hati orang lain, baik itu dalam keluarga, antara suami istri, anak-anak, orang tua, tapi juga dalam hubungan sosial atau hubungan dengan masyarakat di sekeliling kita. Banyak juga pengalaman yang tidak menyenangkan yang terjadi, walaupun ada banyak yang kita buat itu menyenangkan hati Tuhan, tapi tidak berkenan di hati tetangga, saudara atau teman sejawat yang ada di sekeliling kita. Dalam perjalanan waktu yang kita lewati, hidup ini kita nyatakan dengan perbuatan nyata. Karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia, maka apapun yang kita lakukan itu selalu menjadi bahagian dari perhatian orang. Perhatian anak-anak, sebagai suami menjadi perhatian dari istri dan anak-anak. Sebagai istri menjadi perhatian dari suami dan anak-anak. Begitu sebaliknya. Demikian juga dalam kehidupan kita setiap hari, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu diperhatikan oleh orang lain. Dan yang kita lakukan itu menjadi bahagian perhatian mereka, sehingga kadang-kadang apakah itu hal yang baik atau tidak baik, itu diteladani oleh orang lain yang hidup di sekitar kita. Seperti Paulus di dalam pengalaman pelayanannya, dia mengatakan pada jemaat di Filipi, teladanilah kami, ikut perhatikan apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang telah kami lakukan pada masa lalu dan sekarang ini. Teladani itu dan ikutilah itu. Tentu dalam pelayanan Rasul Paulus di tengah-tengah kehidupan jemaat-jemaat yang menjadi pusat perhatiannya, pusat pelayanannya pada waktu itu, Rasul Paulus menjaga sikap hidupnya. Karena itu dengan penuh keberanian dia katakan pada jemaat di Filipi, teladanilah kami, ikutilah kami, perhatikan apa yang kami lakukan dan ikuti itu, teladani itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus secara khusus mengingatkan pada jemaat di Filipi yang pada waktu itu mereka hidup jauh sekali dari persekutuan dengan Tuhan. Di depan orang banyak mereka mengaku percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi di dalam hidup setiap hari mereka tidak lagi hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Tetapi sikap hidup mereka selalu menunjukkan hal-hal yang tidak menjadi berkat dalam hidup sesama. Mereka menjadi orang-orang yang selalu berseteru, orang-orang yang tidak lagi hidup rukun dan damai. Selalu ada pertengkaran, perdebatan, perbedaan yang memecah belah persekutuan. Mereka mencemarkan Injil yang mereka sudah dengar dari Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya. Berita yang mereka terima tidak dipertahankan dalam hidup mereka. Mereka mencemari berita Injil itu dengan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan Injil Kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tindakan-tindakan asusila mereka lakukan dalam hidup. Mereka melakukan ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil.
Segala sesuatu yang mereka lakukan senantiasa berkaitan dengan perut mereka atau mencari makan. Sehingga persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama dalam jemaat pada waktu itu menjadi kurang dari perhatian mereka. Kebutuhan lebih tinggi, kebutuhan hidup, kebutuhan perut. Di sini Rasul Paulus bilang, kebutuhan perut jauh lebih tinggi daripada perhatian akan Injil Kerajaan Allah. Karena itu mereka melakukan hal-hal yang tidak terhormat. Mereka mencemarkan hidup mereka sendiri. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak mulia. Mereka tidak lakukan apa yang baik dan berkenan pada Tuhan. Itu dijelaskan di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Rasul Paulus berkata-kata kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang diberkati Tuhan, banyak hal yang terjadi pada waktu itu di tengah-tengah jemaat Filipi. Karena mereka memiliki status sebagai warga kerajaan Romawi, mereka memiliki hati yang egois, tinggi hati. Mereka mengatakan status mereka jauh lebih tinggi dari status apa saja. Apakah menjadi status anak-anak milik kerajaan Allah, itu menjadi nomor 2. Yang pertama, mereka adalah anggota atau warga kerajaan Romawi. Status ini mereka gunakan untuk membedakan tempat mereka tinggal, tempat mereka melakukan pekerjaan, tempat beraktivitas. Dengan demikian mereka hidup berkotak-kotak atau terpisah satu dengan yang lain. Karena status sebagai warga kerajaan Romawi, mereka memilih untuk tidak menjadi bahagian dalam kehidupan orang lain yang hidup di Filipi. Kita ingat kembali perjalanan Rasul Paulus dalam mengabarkan Injil. Jemaat Filipi ini terdiri dari orang-orang yang datang dari kalangan rendah. Mereka orang-orang yang dari kalangan rendah seperti para budak, orang-orang Yunani, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan, kemudian dimenangkan oleh Rasul Paulus menjadi bahagian dalam persekutuan dengan Tuhan, menjadi warga di kota Roma, di Romawi pada waktu itu. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka jangan meniru orang-orang Yahudi yang hidup pada waktu itu dengan status yang tinggi, status sebagai warga kerajaan Romawi. Sehingga di dalam kelakuan mereka, tindakan mereka, hidup mereka setiap hari, yang mereka nyatakan adalah status sosial mereka. Mereka membedakan orang lain dari mereka. Tidak hidup dalam persekutuan bersama, tidak mengasihi satu dengan yang lain. Mereka seakan-akan jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang datang dari luar. Itu di dalam ayat yang ke-20 sampai pasal 4 ayat 1. Rasul Paulus menjelaskan tentang kewargaan orang Kristen dan kewargaan orang Romawi yang hidup sebagai warga duniawi. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kita bukanlah seorang dari warga kerajaan Allah. Karena itu kita harus berusaha untuk mempertahankannya. Selama kita hidup di dunia ini, kita adalah pendatang di muka bumi ini. Baik itu orang yang punya status sosial tinggi, menjadi warga kerajaan Romawi yang punya status tinggi, ataupun orang-orang kafir, budak dan para prajurit yang kalah perang, atau para pensiun tentara dan polisi yang sudah lanjut usia. Mereka berkumpul di kota Filipi ini dan menjadi warga Filipi. Karena mereka orang-orang kecil, orang-orang Yahudi menganggap diri jauh lebih tinggi, Rasul Paulus mengingatkan, tidak boleh sama dengan mereka. Ikutlah teladan kami. Apa yang kamu lihat daripadaku, apa yang kamu pelajari daripadaku, lakukan itu. Jemaat kekasih Tuhan, Rasul Paulus bilang, mau menjadi warga kerajaan sorga, kamu tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Kamu harus hidup bersama-sama. Kehidupanmu harus dipedomani oleh prinsip-prinsip sorgawi. Kamu harus hidup dari prinsip-prinsip sorgawi supaya hak waris kerajaan Allah itu kamu dapati. Karena Allah menyediakan sebuah kota yang kekal hanya bagi orang-orang yang mengikuti prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, makna firman Tuhan ini
menurut kita sangat sederhana. Tetapi jika kita praktekkan dalam hidup kita, tidaklah segampang seperti yang kita pikirkan. Dalam hidup ini setiap hari yang kita perhatikan, kita lihat, kita saksikan, ternyata perbedaan seperti yang dialami oleh jemaat di Filipi itu menjadi perhatian Rasul Paulus yang mengingatkan mereka untuk senantiasa hidup dalam penguasaan diri, hidup dalam tuntunan Allah lewat kuasa Roh Kudus, dengan tidak membedakan status satu dengan yang lain, tetapi hidup dalam satu persekutuan bersama-sama. Rasul Paulus di dalam menulis surat ini ketika dia ada di dalam penjara. Ketika dia ada di dalam penjara di Filipi, dia menulis surat ini kepada jemaat yang ada di luar penjara. Dia mengingatkan mereka, kalau kamu hidup dengan status yang berbeda, tidak hidup dengan status warga kerajaan Allah, maka kamu akan kalah dalam perang sebagai ahli waris kerajaan Allah. Jemaat kekasih Tuhan, di tengah-tengah jemaat Filipi yang sangat nampak adalah keegoisan, tinggi hati, pencemaran jiwa, pencemaran hidup, dan lain-lain sebagainya yang berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Injil. Rasul Paulus kembali mengingatkan hal yang sama kepada kita pada hari ini, untuk hidup bersama-sama dalam satu persekutuan jemaat Tuhan, dengan tidak saling membedakan satu dengan yang lain, baik itu kita dari kalangan tinggi ataupun kalangan rendah. Kalau kita di Sentani, ada keluarga Onduafi, ada keluarga Kotelo atau Kose, kepala-kepala suku, ada Agona, di Sentani bilang Agona atau kepala keret, dan turun masyarakat biasa, kemudian ada pesuruh, ada juga tua-tua adat, dan status ini juga nampak di Filipi. Status-status ini pengaruh dari kerajaan Romawi pada waktu itu. Orang hidup dengan strata, sehingga dalam strata yang membedakan satu dengan yang lain, sehingga perbedaan itu nampak tajam, membuat petak-petak. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Entah engkau itu dari kalangan Onduafi, Kotelo kah, Agona kah, siapa saja, kalau di dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak kenal semua itu. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, siapapun dia, gubernur kah, bupati kah, wali kota kah, tukang sapu di jalan-jalan, penjual pinang, tukang ojek, sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan. Gubernur datang, tukang sapu di jalan-jalan datang, di hadapan Tuhan sama. Tuhan tidak membedakan siapa dia. Karena Rasul Paulus bilang, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, bahagian dari bumi ini akan menjadi bahagian hidup kita. Ingat peristiwa di Taman Eden, Tuhan bilang sama Adam begini, dengan tanganmu engkau akan mengolah onak duri ini menjadi makananmu. Selama kita hidup di dunia, kesusahan, kesengsaraan, penderitaan akan menjadi bahagian dalam hidup kita. Kesakitan dan kematian akan mengikuti kita. Rasul Paulus ketika ada di dalam penjara, dia mengingatkan jemaat di Filipi, saya takut mungkin saya akan mati di dalam penjara ini. Karena itu ingat apa yang saya sudah ajarkan, teladani itu dan ikuti. Itulah Injil Kerajaan Allah. Hiduplah dalam persekutuan bersama-sama supaya kamu mendapat hak waris dalam Kerajaan Allah. Rasul Paulus mengingatkan ini supaya mereka kuat ketika datang pencobaan, ketika ajaran-ajaran sesat datang menimpa atau mengajari mereka untuk hidup di luar dari kasih setia kepada Allah dalam persekutuan bersama. Rasul Paulus mengingatkan itu karena dia tahu di penghujung dari penjara itu maut dan kematian sedang menantikan dia. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah benar Paulus mati di Filipi dalam penjara itu? Tidak. Paulus tidak mati di Filipi. Dia karena Injil Kerajaan Allah ini begitu melekat di dalam jiwanya. Allah itu menjadi pusat dari seluruh hidupnya, dari titik hidupnya. Maka dia ditolong oleh Allah,
Karena itu dia dilepaskan oleh para malaikat ketika semua terali pintu terbuka. Rasul Paulus dan Filipus keluar dari penjara. Mereka dibawa keluar dari dalam penjara dan tidak ada satupun luka di tubuh mereka dari tangan para prajurit atau tentara-tentara Romawi. Mereka keluar karena Allah yang membuka pintu. Allah menyediakan segala sesuatu bagi Paulus, dan Rasul Paulus mengajarkan ini kepada jemaat di Filipi. Apa yang kamu lihat? Penjara terbuka. Apa yang kamu lihat? Allah menolongku. Apa yang kamu lihat? Allah hidup di dalamku. Apa yang kamu lihat dan kamu teladani? Kristus yang saya beritakan itu menjadi juru selamat yang membuka tirai ini, tirai terali besi, dan jiwa saya diselamatkan. Karena itu kita biasa dengar lagu, tiada yang dapat memisahkanku. Itu lagu dari satu ayat di dalam firman Tuhan yang diangkat dan ditulis karena pengalaman Rasul Paulus yang satu ini. Tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Penderitaankah, sakit penyakitkah, pencobaankah, dan lain-lain, tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Karena itu hari ini terali besi terbuka dan saya keluar karena kasih Kristus. Ikuti itu, teladani itu, kuat di dalam iman. Tuhan menyelesaikan segala perkara. Inilah bahagian yang menjadi inti dari pemberitaan firman Tuhan bagi kita di minggu ini. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita.